Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Teori Himpunan Samar di pertemuan ke-7. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2 ya, mengenai himpunan samar, khususnya subbab 2.8, yaitu mengenai himpunan kuasa samar dan relasi samar ya. Nah, tentu saja di pengantar logika dan himpunan ya, kalian sudah mengenal bentuk himpunan kuasa dari himpunan sederhana ya. Nah, begitu juga dengan relasi yang ada di logika klasik ya, atau logika dari himpunan sederhana. Nah, bagaimana himpunan kuasa dan relasi suatu himpunan samar ya. Nah, kita akan mempelajari itu pada pertemuan kali ini. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah mengenai pengertian dan sifat himpunan kuasa samar. Untuk mendefinisikan himpunan kuasa samar ya, akan dikenalkan terlebih dahulu ya mengenai daerah nilai fungsi keanggotaan dalam himpunan bagian samar A tilde. Jadi, kita akan membentuk ya daerah nilai fungsi keanggotaan. Jadi nanti nilai-nilai fungsi keanggotaannya itu sudah diberikan dulu ya. Itu ya. Jadi akan diperkenalkan daerah nilai fungsi keanggotaan dalam himpunan bagian samar A tilde dengan himpunan semestanya E ya. Nah, dilambangkannya adalah M besar itu ya, yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, M ya, himpunan M besar itu adalah himpunan apa tadi? Daerah nilai fungsi M itu anggotanya adalah mu A tilde X dengan X-nya anggota E tentu saja ya, anggota himpunan semestanya ya, dan juga A tilde, himpunan samar A tilde itu subsetnya himpunan semesta E, seperti itu. Jadi nanti di setiap himpunan samar itu ketika kita akan membentuk kuasa samar pasti akan diberikan dulu M-nya ya, M besarnya atau daerah nilai fungsi himpunan bagian samarnya. Nah, salah ya. Untuk setiap A tilde subsetnya E dan setiap X anggota E berlaku ya mu A tilde X anggota M. Jadi nanti intinya apa? M ya, M besar ini anggotanya merupakan otomatis apa? Angka-angka ya, angka-angka dari 0 sampai 1. Ya, kan ingat nilai fungsi keanggotaan dari himpunan bagian samar kan dari 0 sampai 1. Seperti itu ya. Nah, lebih lanjut ya, himpunan M ini disebut himpunan keanggotaan ya, lebih singkatnya. Selanjutnya, banyak anggota dari suatu himpunan E ya. Jadi untuk sebarang himpunan ya, E ya, itu dilambangkan card E ya, kardinal ya, dari kata kardinal ya. Card E ya. Nah, selanjutnya akan diberikan definisi himpunan kuasa samar. Yang akan diberikan dalam definisi 281. Nah, ini ya, diberikan himpunan semesta E dengan himpunan keanggotaan M. Jadi pasti udah diberikan himpunan E dan himpunan keanggotaan M ya. Himpunan kuasa samar dari E ya, itu dilambangkan itu ya, P tilde E. Kalau di himpunan sederhana, lambangkannya cuma PE ya, kadang PE ya. Nah, kalau di himpunan samar dari himpunan semesta itu dilambangkannya P tilde E yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi P tilde E itu adalah
anggotanya ya adalah himpunan samar, himpunan samar, himpunan samar, ya, seluruh himpunan samar dari himpunan semesta E, ya. Nah, tapi ada syaratnya ini. Dengan syarat di sini di himpunan bagian samarnya E itu A tilde ya. Syaratnya apa? Mu A tilde X itu ada di dalam himpunan M dan X-nya anggota E. Ya. Nah, lebih lanjut, kat dari P tilde E itu adalah ini ya, katnya M ya. Jadi banyaknya anggotanya M dipangkatkan kat E atau banyaknya anggota himpunan semesta E. Seperti itu ya. Ingat, kat dari himpunan kuasa E atau kat P tilde E sama dengan katnya M ya, dipangkatin katnya himpunan semesta E. Gitu. Contoh ya. Nah, ini diberikan himpunan semesta E, anggotanya 2 ya, A dan B. Lalu himpunan keanggotaan M isinya 0, setengah, dan 1. Tentukan himpunan kuasa samar dari E ya, atau P tilde E. Jawab. Nah, jadi untuk mencari P tilde E itu kita tinggal memasang anggota E ya, yaitu A dan B dengan seluruh himpunan dari daerah nilai fungsi keanggotaannya, yaitu 0, setengah, 1. Jadi A dipasangkan dengan semua 0, setengah, 1. B juga dipasangkan dengan semua 0, setengah, 1. Nah, jadi ya, berdasarkan definisi tadi ya, 281, maka kita akan dapat ini ya. Kalau secara nota seperti ini ya. P tilde E itu sama dengan A tilde dengan syarat A tilde ini ya. Otomatis A tilde-nya apa? Kan tadi apa? P tilde A tilde subsetnya E ya. Dengan syarat mu A tilde subsetnya M dan X-nya anggota E. Berarti ya kalau ditulis kan kan anggotanya P tilde E itu A tilde ya. Nah, berarti ya kalian ingat A tilde apa? Sama dengan anggotanya X dipasangkan dengan himpunan atau saya ulangi lagi, A tilde ingat apa? Anggotanya E dipasangkan dengan derajat keanggotaannya atau nilai fungsi keanggotaannya. Makanya ini di sini E itu kan hanya A dan B. Nah, otomatis himpunan A tilde di sini ya, yang anggotanya P tilde E adalah himpunan yang anggotanya A dengan apa? Dengan fungsi dengan derajat keanggotaannya juga B dengan derajat keanggotaannya di himpunan samar A tilde. Nah, sehingga kita akan dapat seperti ini. Nah, ini ya. Jadi P tilde E ya, anggota yang pertama itu ya, itu ada himpunan. Ingat himpunan kuasa kan apa? Kalau di himpunan sederhana ya, kalian bisa ingat di pertemuan 1 ya, himpunan kuasa. Kalau di himpunan sederhana kan apa? Himpunan yang anggotanya itu himpunan bagian dari himpunan itu. Nah, ini juga. Jadi P tilde E itu juga himpunan anggotanya adalah himpunan bagian dari himpunan semestanya. Gitu. Dalam hal ini otomatis anggotanya himpunan bagian sederhana. Nah, yang pertama ini ada himpunan bagian A0 B0 ya. Pokoknya semuanya dipasangkan ya. Lalu 0, B-nya setengah. Jadi untuk yang baris pertama itu B-nya berjalan ya. Lalu yang anggota selanjutnya himpunan A0 B. Lalu di baris yang kedua A-nya setengah semua ya.
himpunan bagian yang baris kedua itu ada A setengah B0 ya. Lalu A setengah B setengah A B ya. Lalu yang di baris ketiga itu ada A1 B0 ya. Himpunannya, himpunan samar bagiannya, himpunan bagian samarnya. Lalu selanjutnya himpunan bagian samar A1 B setengah. Lalu yang terakhir himpunan bagian samar A1 B1. Jadi seperti itu. Ya, jadi anggota dari P tilde E adalah himpunan bagian samar ya. Ya, himpunan bagian samarnya E kan pasti A pasangan derajat keanggotaannya juga B derajat keanggotaannya. Nah, derajat keanggotaannya atau nilai fungsi keanggotaannya itu dari M. Dan semua harus dikombinasikan. Seperti itu. Makanya kita dapat P tilde E itu seperti ini. Nah, mudah ya. Gitu. Nah, kalau ditanya card-nya, ya, ini sebagai tambahan, card dari P tilde E apa tadi? Card-nya M dipangkatin card-nya E. Berarti card-nya E nambah berapa? Anggotanya himpunan E nambah ada 3 ya, yaitu 0, setengah, dan 1. Berarti 3 pangkat berapa anggotanya E? 2. 3 pangkat 2, yaitu 9. Kan benar ya. Itu untuk mengecek benar atau tidaknya himpunan kuasa yang kalian bentuk ya. Kalau di sini kan sudah bersesuaian ya. Seperti itu ya. Jadi harus dipasangkan, harus dituliskan semua himpunan bagian samar dari E-nya. Gitu. Nah, otomatis kalau M-nya lebih banyak, ya misal M-nya ada 4. Otomatis 4 pangkat 2 ada 16. Jadi anggotanya juga akan semakin banyak. Atau anggota E-nya ada 3. Berarti 3 pangkat 3 ada 27. Ya, gitu. Oke. Jadi menghitung card itu untuk mengecek ya. Nah, ini latihan 1 ya. Nah, ini ya. Diberikan himpunan semesta E, A, B, C, D. E-nya A, B, C saja ya. Dengan M-nya adalah 0 setengah 1. Nah, berarti anggotanya ada berapa? Cardnya M, pangkat cardnya E ya. 3 pangkat 3 ada 27 ya. Nanti kalian akan tulis ada 27 anggota ya. Nah, otomatis di sini setiap himpunan bagian E anggotanya ada 3 ya. A dengan derajat keanggotaannya, B dengan derajat keanggotaannya, C dengan derajat keanggotaannya gitu ya. Ingat ada 27 anggota ya. Untuk mengeceknya jadi kalian hitung cardnya dulu. Nah, ini ya, disuruh menentukan P tilde E-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin B ya, mengenai relasi samar. Nah, akan definisi 282 ya. Himpunan semesta ini ya, dengan produk kartesian, produk kartesis ya dari S1 dan produk kartesian atau cross product ya. Setelah ini. Nah, S1 E2 itu anggota pasangan berurutan X, Y dengan X-nya anggota S1 dan Y-nya anggota E2. Kan di PLH juga ada. Nah, gitu. Jadi S1 cross E2 ada himpunan yang anggotanya pasangan berurutan X dengannya itu Y-nya anggota E2. Kalau misal E1 berarti ya depan anggotanya 2, belakang anggotanya E1. Jadi menyesuaikan. Serta ya ada himpunan keanggotaan ya. Ini M-nya. Kalau tadi M-nya itu himpunan keanggotaannya E. Ya, kalau di relasi samar M-nya itu himpunan keanggotaannya dari S1 cross E2. Gitu. Nah, P
relasi samar sendiri dilambangkan R tilde ya, yang merupakan himpunan bagian samar dari E1 cross E2 ya. Jadi relasi samar di sini itu adalah himpunan bagian samar dari E1 cross E2. Berarti nanti X, Y ada derajat keanggotaannya gitu. Jadi setiap X, Y yaitu ada derajat keanggotaannya. Didefinisikan sebagai berikut ya. Nah, otomatis apa? R tilde adalah himpunan ya X, Y dengan derajat keanggotaannya yaitu mu R tilde X, Y dengan syarat X, Y tentu saja anggota dari E1 cross E2 ya. Karena kan himpunan R tilde atau relasi samar R tilde ini himpunan bagian samar E1 cross E2. Lalu, mu R tilde X, Y tentu saja anggota dari M-nya, yaitu himpunan keanggotaan E1 cross E2. Nah, sebagai catatan ini ya, jika E1 sama dengan E2, yaitu dimisalkan sama dengan E ya, maka relasi samar R tilde subset E cross E itu disebut relasi samar Bergi ya, Bergi ya. Ini mohon maaf ya kalau saya salah menyebutkannya ya. Gitu ya. Nah, lebih lanjut, relasi samar R tilde ya, dengan mu R tilde X, Y-nya lebih dari 0. Kan ingat, mu R tilde X, Y atau fungsi keanggotaan kan nilainya dari 0 sampai 1. Dari 0 ya, berarti bisa 0. Nah, kalau fungsi keanggotaannya relasi samar ya, atau R tilde-nya itu positif, untuk setiap XY anggota dari E1 cross E2 itu dapat ditulis dengan ini ya, X R tilde Y. Ini syaratnya ini ya, mu R tilde X, Y-nya positif. Relasi samanya bisa ditulis sebagai X R tilde Y, gitu ya. Contoh 2 ya. Nah, ini diberikan himpunan semesta, ada S1 yaitu X1, X2, X3, dan E2 anggotanya Y1 dan Y2. Nah, tentukan produk Cartesius dari S1 cross E2. Dan yang B, jika R tilde atau relasi samar R tilde itu subset dari S1 cross E2 dengan fungsi keanggotaan sebagai berikut. Nah, ini ya, fungsi keanggotaannya sudah diberikan ya. Bisa dibaca ya sendiri ya. Nah, tentukan relasi samar R tilde. Ini sudah diberikan ya masing-masing dari fungsi keanggotaannya X1, Y1, X2, Y2 dan seterusnya. Ya. Bagaimana? Jawab. E1 cross E2 anggotanya apa? Ingat. X, Y dengan X-nya anggota E1, Y-nya anggota E2. Anggotanya E1 apa tadi? X1, X2, X3 ya. Anggotanya Y2, E2 apa? Y1, Y2 ya. Berarti bisa kalian cacah satu-satu ya, yaitu anggotanya adalah X1, Y1, X1, Y2 ya. X2, Y1, X2, Y2 ya. Lalu X3, Y1, X3, Y2. Gampang ya. Tinggal teliti ya. Nah, ini tadi apa? Fungsi keanggotaan mu R tilde di atas kan sudah diberikan ya tadi ya, masing-masing dari
masing-masing dari X1, Y1, fungsi keanggotaannya berapa, X1, Y2, fungsi keanggotaannya berapa, dan seterusnya. Kita tinggal pasangin aja. Nah, jadi kalau ditulis dalam bentuk himpunan, ini ya, R tilde sama dengan anggotanya adalah X1, Y1, tadi kalian tinggal tuliskan fungsi keanggotaannya 0,3. Lalu X1, Y2, fungsi keanggotaannya 0,7. X2, Y1, fungsi keanggotaannya 1 ya, atau derajat keanggotaannya 1. X2, Y2, 0 ya. X3, Y1, 0,5. X3, Y2, 0,2. Gampang ya? Mudah ini ya. Tinggal titik. Ya, jadi kalian harus menentukan E1 cross E2-nya dulu, lalu relasi samarnya apa ya? Tinggal pasangin aja masing-masing fungsi keanggotaannya. Gitu ya. Atau dinyatakan dalam bentuk matriks atau tabel. Ini lebih gampang nih. Nah, seperti ini ya. R tilde ya. Kenapa S1 tadi anggotanya apa? X1, X2, X3, E2-nya, Y1, Y2. Kalian tinggal pasangkan. X1, Y1 fungsi keanggotaannya 0,3 ya. Bisa kalian baca sendiri. Lebih. Ya. X1, Y2, 0,7, X2, Y1, 1 ya. Ini tinggal ketelitian saja ya. X2, Y2, 0, X3, Y1, 0,5. Lalu X3, Y2, 0,2. Gitu ya. Oke, gampang ya. Contoh selanjutnya ini ya. Masih sama ya S1 dan E2-nya. Nah, nyatakan relasi sederhana ya. Ini kali ini relasi sederhana ya. Kalau relasi samar kan fungsi keanggotaan atau derajat keanggotaannya dari 0 sampai 1. Nah, kalau fungsi sederhana ingat, kalau relasi sederhana ingat derajat keanggotaannya hanya 0 atau 1 ya. Nah, ini ada ini. R-nya, jadi ada relasi sederhana R, ini ya, X1, Y1-nya 0, X1, Y2-nya 1, X2, Y1-nya 1, X2, Y2-nya derajat keanggotaannya 0, X3, Y3, 1, X3, Y1, mohon maaf, 1, X3, Y2, 1. Nah, ini diminta dituliskan dalam bentuk matriks size, gampang banget ya. Otomatis kita akan dapat bentuknya seperti ini ya. Tinggal dimasuk-masukin aja ya nilai dari derajat keanggotaannya di tabel. Gampang ya. Contoh keempat ya, contoh selanjutnya. Nah, kali ini relasi Berj ya. Sekali lagi mohon maaf ya kalau saya salah menyebutkannya ya. Nah, diberikan himpunan semesta E, ini ABC ya. Nah, ini ada relasi sederhana. R-nya subset E cross E ya. Dan juga ada relasi samar R tilde ya. Itu juga E cross E sebagai berikut. Ini R-nya ya, yang relasi sederhananya. Ini E cross E ya, berarti himpunan E dipasangkan dengan himpunan E ya. Kalian nanti untuk mudahnya ya cari dulu anggotanya E cross E ya. Nah, kalau kalian cari anggota E cross E otomatis akan dapat berapa pasangan? A, A, B, A, C, B, A, B, 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 C, C, A, C, B, C, C ya, gitu. Nah, di sini diberikan relasi sederhananya ini ya. A, 0, A, B 1 ya, dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri. Lalu relasi samar R tilde ini ya. Sudah ada fungsi keanggotaannya juga ya di masing-masing itu pasangannya ya. Ini sudah diberikan ya. Nah, nyatakan dalam bentuk matriks. Gampang banget ya. Jawab. Ini untuk yang himpunan sederhana R ya. Nah, tinggal dimasuk-masukin. Ingat,
tinggal teliti aja di sini ya. Lalu untuk R tilde juga tinggal teliti aja. Di sini kebentukan untuk relasi samar R tilde, derajat keanggotanya hanya 0, 1/2 dan 1 ya. Betulan saja. Gitu ya. Jadi tinggal teliti saja di sini ya. Begitu. Nah, lalu ada perluasan relasi samar. Tadi kan hanya apa? S1 cross E2 ya, hanya produk kartesian dari dua himpunan semesta ya. Nah, ini ada perluasan dari relasi samar, yaitu yang akan diberikan dalam definisi 283 ya. Nah, misal diberikan himpunan semestanya ada N buah ya, dari S1, E2 sampai En ya. Nah, dengan produk kartesis dari S1, E2 sampai En. Jadi cross product dari S1, E2 sampai En ya. Nah, otomatis akan seperti ini ya. Produk kartesis dari S1, E2 sampai En adalah S1 cross E2 cross sampai cross En ya, itu adalah himpunan yang anggotanya pasangan berurutan X1, X2 sampai Xn dengan masing-masing Xi ya. Itu anggotanya EI. Jadi X1 anggotanya E1, X2 anggotanya E2, sampai Xn anggotanya En. Seperti itu ya. Dan tentu saja ada himpunan keanggotaannya yaitu M ya. Ini merupakan himpunan keanggotaan dari S1 cross E2 cross sampai En. Nah, relasi samarnya masih sama ya, dilambangkan R tilde ya, yang tentu saja merupakan bagian himpunan bagian samar dari produk kartesis dari E1, E2 sampai En ya. Nah, definisinya otomatis kayak gini ya. R tilde-nya yaitu relasi samar R tilde adalah apa? X1, X2 sampai Xn yang dilengkapi dengan derajat keanggotaannya dari X1, X2 sampai Xn. Dengan syarat tentu saja ya, pasangan berurutan X1, X2 sampai Xn anggota dari E1 cross E2 sampai cross En, dan mu R tilde dari X1, X2 sampai Xn adalah anggotanya dari M ya, gitu. Contoh ya. Ini diberikan himpunan semesta E1, E2 dan E3 ya, masing-masing anggotanya 2 ya. Lalu M ini derajat keanggotanya adalah interval tertutup dari 0 sampai 1 ya. Nah, ini ada himpunan samar ya, R tilde ya, bisa kalian baca ya. Nah, ini ya, sudah diberikan ya, kalian bisa baca sendiri. X1, Y1, Z1, fungsi keanggotanya 0,3 sampai ya, yang terakhir X2, Y2, Z2, derajat keanggotaannya adalah 0,5. Nah, ini merupakan suatu relasi sama dari S1 cross E2 cross E3. Gitu. Ini salah satu contohnya aja ya. Contoh himpunan bagian samar dari S1 cross E2 cross E3 yang merupakan relasi samar ya dalam S1 cross E2 cross E3. Jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai proyeksi dari suatu relasi samar ya. Nah, untuk membahas proyeksi relasi samar ya, kita perlu mengenal dulu ya lambang-lambang berikut. Nah, ini diberikan relasi samar R tilde ya dalam E1 cross E2 ya. Nah, ini ada Vx ya, V ya, VE ya. Kalau simbolnya ditulisnya ya. Vx ya, mu R tilde X, Y itu sama dengan harga maksimum ya dari mu R tilde X, Y relatif terhadap variabel X ya.
Jadi mengecek maksimumnya itu terhadap variabel X. X berarti apa? X anggota E1. Lalu Y mu R tilde X, Y otomatis apa? Harga maksimum dari mu R tilde X, Y relatifnya terhadap apa? Itu kan V. Yang di atas Vx relatifnya terhadap variabel X. X-nya anggota E1 ya. Nah, Vy relatifnya terhadap variabel Y. Y-nya anggota E2. Ya. Lalu ada ini V terbalik ya, dibacanya wage ya. Wage itu W-E-D-G-E ya, wage ya. Wage X mu R tilde X, Y. Kalau tadi harga maksimum, kalau wage ini lambang dari harga minimum ya. Ini wage X berarti harga minimum dari mu R tilde X, Y relatif terhadap variabel X. Otomatis ada wage Y ya, wage Y mu R tilde X, Y ya, sama dengan harga minimum dari mu R tilde X, Y yang relatif terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya akan diberikan mengenai definisi proyeksi relatif samar ya. Ini akan diberikan dalam definisi 284. Diberikan relasi samar R tilde ya dalam E1 cross E2 ya. Nah, himpunan bagian samar ya, ini lambangnya P1R tilde ya. Ini subsetnya E1. Ingat subsetnya E1 saja ya, bukan E1 cross E2. Dengan fungsi keanggotaannya, nah ini fungsi keanggotaannya otomatis, nah dituliskannya seperti ini. Mu P1 R tilde X ya, itu sama dengan Vy mu R tilde X, Y. Vy berarti apa? Harga maksimum mu R tilde X, Y relatif terhadap apa? Variabel Y. Variabel Y apa? Anggota dari E2. Oke? P1 ya, jadi kalau himpunan bagian samar P1 R tilde itu harga apa? Merupakan apa? Fungsi keanggotanya harga maksimum mu R tilde X, Y relatif terhadap Y. Y-nya anggota E2. Nah, ini disebut sebagai proyeksi pertama dari R tilde. Proyeksi pertama dari relatif samar R tilde ya. Lalu I2, himpunan bagian samar P2 R tilde, subsetnya E2 ya, P1 subset E1, P2 subset E2. Nah, fungsi keanggotanya bagaimana? Kalau P1 tadi Vy ya. Kalau P2 kira-kira apa? Nah, sebaliknya ya. Mu P2 R tilde Y. Nah, kali ini mu P2 R tilde Y ya. Kalau tadi mu P1 R tilde X ya. Karena kan P1 subsetnya E, ya otomatis fungsi keanggotaannya dari E1. Nah, ini P2 R tilde itu subsetnya E2 ya. Otomatis fungsi keanggotanya itu dari Y ya. Dari Y itu kan E2 ya. Mu P2 R tilde Y adalah Vx mu R tilde X, Y atau harga maksimum dari mu R tilde X, Y. Nah, ini relatif terhadap X. X-nya adalah apa? Anggota dari E1 gitu ya. Nah, ini disebut proyeksi kedua dari R tilde. Oke. P1 proyeksi pertama, P2 proyeksi kedua. Nah, berdasarkan definisi I1, I2 itu bisa diberikan definisi berikut. Jadi ada HR tilde itu merupakan Vx, Vy, mu R tilde Xy. Atau bisa juga ditukar ya. Vy yang dikerjakan dulu Vy dulu baru Vy Vx ya, mu R tilde X, Y. Jadi kalau Vx, Vy, mu R tilde X, Y yang dikerjakan dulu Vy-nya dulu ya. Nah, kalau Vy Vx berarti yang dikerjakan dulu Vx-nya. Gitu, ya.
Nah, untuk cara pengerjaannya nanti ada di contoh ya. Jadi tidak seribet lambangnya ya nanti pengerjaannya. Nah, untuk HR tilde ini disebut sebagai proyeksi global dari R ya. Nah, lebih lanjut, R tilde ini disebut relasi normal jika apa? Jika nilai dari proyeksi globalnya dari L tilde atau HR tilde-nya itu sama dengan 1. Disebut relasi normal. Ya, untuk lebih jelasnya nanti akan diberikan di contoh bagaimana cara menghitungnya ya. Nah, ini ada catatan dulu ya untuk mempersingkat penulisan ya. Fungsi keanggotaan dari proyeksi pertama dan kedua akan dituliskan sebagai berikut. Ya. Sebenarnya sama aja ya. Ya, mu P1 R tilde X bisa kalian tulis jadi mu R tilde 1X ya. X yang anggota S1 ya, proyeksi pertama. Nah, kalau proyeksi kedua, fungsi keanggotanya mu P2 R tilde Y itu dituliskan sebagai mu R tilde 2Y. Dengan Y-nya anggota E2. Nah, contoh ya. Nah, diketahui relasi samar R tilde dalam E1 cross E2 ya, sebagai berikut. Nah, ini ya, E1-nya berarti anggotanya X1 sampai X4, E2-nya anggotanya Y1 sampai Y6. Nah, ini dituliskan dalam bentuk matriks ya. Soalnya kan kalau dituliskan dalam bentuk himpunan ya, pasangan himpunan kan agak panjang ya. Lebih enak memang dituliskan dalam bentuk matriks ya. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Masing-masing derajat keanggotaannya ya. Itu ada X1, Y1, derajat keanggotaannya 0,1 sampai ya X4, Y6 yang pojok bawah sendiri itu derajat keanggotaannya 0,7. Ya, ini sudah diberikan dulu ya. Nah, disuruh menentukan yang pertama. Yang A, proyeksi pertama dari R tilde ya. Lalu proyeksi kedua dari R tilde. Nah, yang terakhir cek apakah R tilde relasi normal atau bukan ya. Gitu. Jawab. Nah, ingat ya, diperhatikan bahwa ini proyeksi pertama ya. Mu R tilde 1X adalah apa? VY mu R tilde X, Y. Atau untuk setiap X anggota E1 ya. VY ya. VY apa? Harga maksimum dari mu R tilde X, Y relatif terhadap Y. Relatif terhadap Y. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Nah, ini ya. Oh, kan ini untuk setiap X anggota E1 ya. Anggota E1 ada berapa aja tadi? Ada X1 sampai X4. Ya kan? Berarti kita harus nyari mu R1, X1, X2 sampai X4. Kita cari untuk yang X1 dulu ya. Mu R tilde 1 X1 berarti VY mu R tilde X1Y. Ya. Berarti kita akan cari harga maksimum dari mu R tilde X1, Y untuk setiap Y anggota dari E2. Anggota E2 apa tadi? Y1, Y2 sampai Y6. Jadi kita akan mencari harga maksimum dari mu R tilde X1, Y1, mu R tilde X1, Y2 sampai mu R tilde X1, Y6. Jadi mencari harga maksimum dari itu. Kita lihat ya. Berarti maksimum dari, kalian lihat tabel ya. Berarti lihat tabel baris yang pertama ya. Kan apa? Mencari nilai maksimum dari mencari nilai maksimum dari mu R tilde X1 untuk setiap Y. Y-nya Y1, Y2 sampai Y6. Berarti cari nilai maksimum X1, Y1, X2, Y2 sampai
X1Y1, X1Y2, X1Y3, sampai X1Y6. Berarti apa tadi kalau di tabel di baris pertama ya? Berarti maksimum dari kalian tuliskan semuanya ya. 0,1 ya, itu derajat keanggotaan atau fungsi keanggotaan X1Y1. 0,6 X1Y2 ya. 0 X1Y3. Lalu 0,8 X1Y4. 0,9 X1Y5 dan 0,9 lagi X1Y6. Nilai maksimumnya berapa ya? Tinggal dicari yang paling gede 0,9. Gampang ya? Nah, untuk yang X2 mu R tilde 1 X2. Berarti VY mu R tilde X2Y untuk setiap Y anggota E2 ya. Berarti mencari harga maksimum dari mu R tilde X2 Y1, X2 Y2, X2 Y3 sampai X2 Y6, atau kalau di tabel itu di baris kedua ya, baris kedua ya. Bisa, nanti kalian bisa cek di baris keduanya, kalian tuliskan semuanya, itu maksimum dari 0,2 itu fungsi keanggotaan X2Y1 ya, 0,8 fungsi keanggotaan X2Y2 sampai 0 ya, yang paling pojok sendiri 0 fungsi keanggotaan X2Y6. Dicari maksimumnya lagi 1 gitu ya, kan paling gede 1 ya. Lanjut lagi untuk X3, berarti apa? Baris ke-3 ya, kalau di tabel tadi ya. Kita cari harga maksimum dari apa? Mu R tilde X3, Y dengan Y anggota E2. Berarti X3 Y1 sampai X3 Y6. Itu kalau di tabel tadi baris ketiga yaitu 1. Cari maksimum dari 1, 0, 0,3, 1, 0, dan 0,3. Berarti 1 ya. Lalu yang terakhir, mu R tilde 1 X4. VY mu R tilde X4, Y atau harga maksimum dari mu R tilde X4, Y untuk setiap Y anggota E2. Berarti cari maksimum fungsi keanggotaan dari X4 Y1, X4 Y2 sampai X4 Y6. Berarti di baris keempat ya, baris terakhir sendiri ya. Itu maksimum dari 0,3, 0,1 sampai 0,7 itu ya. Maksimumnya berapa? Kebetulan di sini yang paling gede 0,7. Dah dapat semua ya untuk proyeksi pertamanya. Jadi proyeksi pertama R tilde adalah, nah nulisnya kayak gini ya. P1 R tilde adalah X1 ya. Kita lihat untuk mu R tilde 1 X1 itu 0,9 ya. X2 1, satunya dari mu R tilde 1 X2, X3-nya juga 1, X4-nya 0,7. Gitu. Itu adalah proyeksi pertama dari R tilde. Nah, selanjutnya kita akan mencari proyeksi keduanya. Nah, kalau proyeksi keduanya otomatis ada 6 anggota ya, karena proyeksi selanjutnya untuk contoh untuk B ya, mencari proyeksi kedua yaitu mu, kalian ingat mu R tilde 2Y ya, sama dengan apa? Vx mu R tilde X, Y untuk setiap Y anggota E2 ya. Maka kita harus mencari untuk setiap anggota Y2 ya, jadi dari Y1 sampai Y6. Nah, itu untuk Y1, mu R tilde 2Y1 adalah Vx mu R tilde X, Y1. X, X-nya ini anggota E1 ya, berarti X1Y1. Jadi mencari maksimum apa? Mu R tilde dari X1Y1, X2, Y1 ya, X3, Y1, X4, Y1. Atau kalian bisa lihat nilai-nilainya ada di kolom yang pertama ya. Kalau tadi baris, sekarang yang kolom ya. Jadi bisa kalian lihat. Ya.
di kolom yang pertama, yaitu maksimum dari, nanti kalian bisa cek sendiri ya, 0,1, 0,2, 1, dan 0,3. Jadi 0,1 fungsi keanggotaannya X1Y1, 0,2 fungsi keanggotaannya X2Y1, 1 fungsi keanggotaannya X3Y1, dan 0,3 fungsi keanggotaannya X4, Y1, gitu ya. Cari maksimumnya, kebetulan di sini 1. Nah, untuk yang Y2, kalian bisa cek kolom yang kedua ya. Itu kan dicari maksimum dari fungsi keanggotaan X1Y2, X2Y2, X3Y2, X4Y2 ya. Di kolom yang kedua. Maksimumnya 0,8. Lalu Y3 nanti kalian juga bisa cek ya. Maksimumnya adalah 1. Itu berarti kolom ketiga ya. Jadi ya dilihat di bentuk matriksnya ya. Lalu ya yang Y4 ya, mu R tilde 2Y4, maksimum dari mu R tilde X, Y4, berarti X1Y4, X2Y4, X3Y4, X4Y4 adalah maksimum dari 0,8, 0,110, sama dengan 1 ya, maksimum yang paling gede. Lalu Y5, nanti kalian bisa cek sendiri, ini berarti di kolom kelima ya, kayak kalau di contoh tadi ya, kalau di matriks tadi ya, dalam bentuk matriks tadi ya, di soal yang diketahui, ini maksimumnya 0,9. Lalu yang terakhir untuk Y6 di kolom ke-6 ya, tuh nilai-nilai fungsi keanggotanya ada di kolom ke-6, ini nilainya juga 0,9. Jadi proyeksi keduanya adalah, kita bisa dapat ya, P2R tilde adalah Y1 1 ya, Y2 0,8, Y3 1, Y4 1, Y5 0,9, Y6 0,9 lagi. Itulah proyeksi keduanya. Nah, selanjutnya yang C, kita disuruh mengecek apakah dia normal atau tidak, relasi samannya normal atau tidak. Berarti kita akan mengecek proyeksi globalnya ya, atau HR tilde-nya. Nah, ingat HR tilde adalah Vx, Vy, mu R tilde X, Y, atau ya, Vx, Vy. Berarti kita mengerjakan Vy ya, Vy, mu R tilde X, Y itu berarti sama dengan apa? Vx, Vy, mu R tilde X, Y sama dengan Vx. Nah, kalian ini lihat, Vy, mu R tilde X, Y itu kan apa? Mu R tilde 1x ya. Berarti apa? Berarti sama aja mencari Vx dari mu R tilde 1x ya. Itu berarti maksimum ya. Dari apa? 0,9. Kalian lihat tadi yang di A ya, berarti ya, karena kita kan pakainya untuk proyeksi global ya. Untuk proyeksi global ini ya, cari nilai maksimum. Ya, saya ulangi lagi ya, HR tilde Vx, Vy, mu R tilde X, Y itu sama aja maksimum dari tadi ya, yang A ya. Dari proyeksi pertamanya, yaitu 0,9, 1, 1, 0,7, maksimumnya 1. Ya. Maksimumnya 1, berarti HR tilde-nya 1. Berarti normal nggak? Normal ya. Atau pakai cara yang kedua, HR tilde Vy, Vx, mu R tilde X, Y. Berarti sama aja mencari harga maksimum dari proyeksi kedua ya, mencari harga maksimum dari mu R tilde 2 Y ya, gitu. Berarti maksimum dari, kalian lihat dari yang B ya, berarti dari 1, 0,8, 1, 1, 0,9, 0,9. Oke, lagi hasilnya sama ya, 1. Ya, berarti kalau HR tilde-nya 1, maka
R tilde merupakan relasi normal. Nah, gampang ya. Nah, dari hasil di atas itu dapat kita tulis dalam bentuk tabel atau matriks ya. Nah, ini lebih. Jadi ini rangkumannya ya. Nah, itu kalian bisa lihat proyeksi pertama. Proyeksi pertama kan tadi maksimum dari masing-masing baris ya. Itu ada 0,9, 1, 1, 0,7 ya. Lalu proyeksi kedua, itu tadi maksimum dari masing-masing kolom ya. Kalian bisa lihat 1, 0,8, 1, 0,8, 0,9, 0,9 ya. Nah, proyeksi global itu adalah maksimum dari fungsi keanggotaan dari masing-masing proyeksi ya. Dari proyeksi kedua maksimumnya 1, proyeksi pertama juga 1. Makanya itu kesimpulannya tadi relasi normal gitu ya. Contoh 7 ya, contoh selanjutnya. Nah, misal kalau sekarang dalam bentuk fungsi ya, kalau tadi dalam bentuk tabel ya. Nah, ini diketahui R plus adalah himpunan bagian real non negatif ya. Berarti yang positif semua. Non negatif berarti lebih besar sama dengan 0 ya. Dan ini ada relasi samar R tilde itu subset R plus cross R plus ya. Nah, ini ada fungsi keanggotaannya ya. Mu R tilde X, Y sama dengan E pangkat min X, E pangkat negatif dalam kurung min X, Y kuadrat. Untuk setiap X, Y anggota R plus cross R plus gitu ya. Nah, diminta tentukan proyeksi pertamanya gimana, proyeksi keduanya bagaimana, dan apakah normal atau tidak relasinya. Nah, bagaimana caranya? Jawab ya. Nah, kita misalkan dulu ya. Nilai mutlak dari X min Y adalah delta ya. Nah, maka grafik dari, jadi kita akan menggambar grafik ya, mu R tilde X, Y adalah sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya kalian boleh gambar, boleh tidak ya. Ya, Mas. Nah, kenapa itu kalian misalkan ada delta nilai mutlak X min Y? Karena itu ya. Itu X min Y kuadrat kan sama aja nilai mutlak X min Y dikuadratkan. Jadi, E pangkat negatif dalam kurung X, Y kuadrat itu akan sama dengan E pangkat min delta kuadrat gitu ya. Nah, itu ya, bisa dilihat daerahnya ya, diagram Venn-nya akan dapat seperti itu. Ya, boleh digambar, boleh enggak ya, tapi kalau digambar akan lebih mudah. Nah, untuk setiap X0 anggota R plus ya, diperoleh ini ya. Ini kita mengerjakan yang proyeksi pertama dulu, mu R tilde mu R tilde 1 X0 ya, yaitu apa? VY mu R tilde X0, Y otomatis akan sama dengan apa? VY E pangkat min X0 min Y kuadrat. Kan seperti itu. Kita akan mencari harga maksimumnya. Dengan kata lain, untuk menentukan mu R tilde 1 X0 itu sama halnya dengan menentukan nilai maksimum kan? Iya kan? Nilai maksimum dari fungsi apa? Fy. Dengan Fy adalah E pangkat min X0 min Y kuadrat. Jadi variabelnya di sini Y-nya ya. Jadi X0-nya kita anggap sebagai konstanta. Y-nya sebagai variabel. Ingat X0 kita anggap sebagai konstanta atau angka ya. Jadi bukan variabel tapi sebagai angka gitu. Jadi turunannya apa? Ya 0, turunannya X0. Tapi kalau turunannya Y apa? 1, turunannya Y kuadrat 2Y gitu ya. Nah, kita disuruh menentukan nilai maksimum dari fungsi Fy sama dengan E pangkat negatif
dalam kurung x0 min y kuadrat. Nah, ingat kalian menentukan nilai maksimum di kalkulus 1 ya. Kalian ingat kembali. Nah, ingat bahwa FY maksimum di Y jika apa? F aksen Y sama dengan 0 ya. Jadi, kita akan cari titik stasioner dulu ya. Y. Jadi, kita akan cari turunan pertama sama dengan 0. Nah, diperhatikan bahwa ini ya, F aksen Y ya. Nah, turunan ya, ini kita pakai turunan berantai ya. Itu sama dengan 2x0 min Y kali E pangkat min x0 min Y kuadrat. Turunan berantai ya, ingat ya, di kalkulus 1 ya. Jadi, semua mata kuliah itu saling berhubungan ya. Jadi, jangan dilupakan tuh kalkulus 1, kalkulus 2, PDE, kalkulus multi ya. Itu jangan dilupakan karena akan kepake terus ya. Nah, kita dapat ini ya, F aksen Y sama dengan itu. Kita akan mencari sama dengan 0 ya. Maka F aksen Y sama dengan 0 ketika ekuivalen dengan 2 kali x min Y dikali E pangkat negatif dalam kurung x min Y kuadrat. Nah, kalian ingat E pangkat ya. Bilangan E pangkat itu pasti apa? Positif. E pangkat berapapun positif karena E apa nilainya? 2, ya. 2, itu E itu kan 2, ya, bilangan Euler ya. 2 positif, mau pangkatnya berapapun pasti positif. Nah, ini ya, karena untuk sebarang x0 dan y anggota R plus berlaku E pangkat min negatif dalam kurung x0 min y kuadrat itu positif ya. Maka sama dengan 0 ya ketika F aksen Y sama dengan 0 ya, ekuivalen dengan ketika 2 kali x0 min Y sama dengan 0. Atau ketika Y ya sama dengan x0, ya kan? Dengan demikian, Fy mencapai maksimum di Y sama dengan x0. Sehingga mu R tilde 1 x0 ya sama dengan Vy E pangkat negatif dalam kurung x0 min x0 kuadrat. Nah, x0 min x0 0. E pangkat 0 dikuadratkan ya 0. Min 0 ya 0. Berarti E pangkat 0 1. Vy dari 1, maksimum dari konstanta ya, konstanta itu sendiri. Vy 1 ya, 1. Gitu ya, nyarinya seperti itu. Jadi P1 R tilde adalah x0, 1 dengan x0 anggota R plus. Nah, x0 anggota berarti apa? Semua x0 anggota R plus itu nilainya 1. Derajat keanggotanya 1. Berarti ya pasti anggotanya R plus semua kan? Ya, berarti P1 R tilde sama dengan R plus. Gitu. Kalau kalian menuliskan himpunannya saja juga cukup ya. Nggak usah sama dengan R plus yang terakhir itu juga nggak masalah. Gitu. Jadi, kalian menuliskan P1 R tilde sama dengan himpunan X01 dengan X0 anggota R plus itu cukup sampai di situ. Ya, itu juga nggak masalah. Gitu. Nah, gitu ya cara mencarinya. Nah, selanjutnya yang B ya. Mencari proyeksi kedua. Berarti untuk setiap Y0 anggota R plus itu diperoleh. Ini ya, mu R tilde 2 Y0 adalah Vx mu R tilde X, Y0. Berarti Vx E pangkat min atau negatif X min Y0 kuadratkan ya. Dengan kata lain, untuk menentukan mu R tilde 2 X0 itu sama halnya dengan menentukan nilai maksimum dari Vx ya, Fx sorry. Sekarang fungsinya terhadap X ya, Fx sama dengan E pangkat min X min Y0 kuadrat. Nah, kalau berarti untuk ini Y0-nya kita anggap sebagai konstan, tak, variabelnya hanya X saja. Gitu ya. Analog ya dengan tadi ya, dengan yang contoh A ya.
Berarti kita sama aja mencari fungsi maksimum di fx ya. Fx maksimum dx jika f aksen x sama dengan 0. Nah, kalian ingat turunannya ya. Pakai turunan berantai ya. Pokoknya ingat turunan berantai ya di kalkulus 1. Ini turunan berantai biasa. Tapi ingat, ini variabelnya x ya. X saja ya. Sebenarnya kayak turunan parsial ya sebenarnya. Tapi ya kalau gampangannya, kalau kalian mau anggap turunan biasa ya kalian anggap aja y0-nya itu konstanta, x-nya yang variabel gitu ya. Nah, kita dapat f aksen x sama dengan min 2 x dalam kurung x min y0 dikali e pangkat negatif x min y0 kuadrat. Maka f aksen x sama dengan 0 ya. Ekuivalen dengan min 2 kali dalam kurung x min y0 dikali e pangkat min dalam kurung x min y0 kuadrat sama dengan 0. Sekali lagi, alasannya sama kayak tadi ya. Untuk sebarang x, y0 anggota R plus pasti e pangkat min x min y0 kuadrat pasti positif. Maka ya, yang sama dengan 0 pasti akan menjadi f aksen x sama dengan 0, itu akan ekuivalen dengan min 2 kali dalam kurung x min y0 sama dengan 0. Berarti itu ekuivalen ketika x-nya sama dengan y0. Dengan demikian, fx mencapai maksimum di x sama dengan y0. Sehingga mu r tilde 1, mu r tilde 2 y0 ya, sama dengan vx e pangkat min dalam kurung y0 min y0 kuadrat. Berarti sama dengan vx 1. vx 1 berarti ya 1. Jadi P2R tilde anggotanya apa? Y0 1 ya. Dengan Y0 anggotanya dari R plus. Ya. Sampai situ cukup atau kalian bisa juga tulis R plus. Jadi P2R tilde juga sama dengan R plus ya, sama dengan yang A tadi. Nah, dari hasil dihitungan di atas memberikan proyeksi global ya dari R tilde sebagai berikut ya. Kan sama-sama satu tadi ya. Px Py R tilde x, y sama dengan apa? Vx mu R tilde 1x atau Vx 1 yaitu 1. Atau sebaliknya ya, HR tilde Vx Vy mu R tilde x, y sama dengan ini ya. Vy mu R tilde 2 ya. Y ya, berarti Vy1 sama dengan 1. Berarti ini relasi normal lagi ya. Jadi R tilde merupakan relasi normal seperti itu. Ini latihan untuk kedua ya. Ketahui nomor 1 diketahui relasi samar R tilde dalam E1 cross E2 sebagai berikut. Nah, ini udah dalam bentuk matriks ya, lebih enak ya. Tentukan proyeksi pertama, proyeksi kedua, dan cek apakah relasi normal atau bukan. Ya.